Hai lovers, kembali bersama Vi. Di video kali ini aku ingin share pengalaman airbrushku menggunakan cat acrylo dari Be Better Builder. Meskipun cat ini sangat nyaman digunakan untuk hand brush, ternyata cat acrylo juga nyaman juga digunakan untuk teknik airbrush. Oh ya, buat yang belum tonton, untuk aplikasi teknik hand brush acrylo color udah aku bahas di video-videoku sebelumnya. Yang belum tonton dan mau nonton nanti bisa cek juga ya di video-videoku sebelumnya. Oke, kembali ke pembahasan teknik airbrushnya. Untuk cat acrylo ini feel-nya itu lebih mulus ketika disemprot ke part. Dan untuk karakter catnya sendiri menurutku termasuk yang mudah rata ketika kita repaint di atas part dengan teknik airbrush. Baiklah, untuk step sendiri dari awal sampai akhir proses repaintnya seperti apa? Yuk langsung kita lihat. Seperti biasa ya lovers, untuk mendapatkan hasil repaint yang terbaik, mau hand brush maupun airbrush, ada baiknya part sebelum kita repaint kita amplas dulu. Bagian ini biasanya paling sering dilupakan kalau kita mau repaint. Proses amplas sebenarnya termasuk dalam proses tahap preparation work. Sebenarnya caranya simple banget sih. Kilover cukup menggunakan amplas dengan grit 1200 atau kalau pakai yang jenis sponge, Kilover bisa pilih yang gritnya microfine atau ultrafine. Gunanya apa sih? Kalau Kilover lihat di daya tes repaint videoku sebelumnya itu bakal kelihatan banget bahwa part yang kita repaint dengan preparation work yang tepat itu daya tahannya jauh lebih bagus. Karena walaupun kita primer, itu primernya bisa nempel dengan lebih baik. Karena kasar dari bekas amplas inilah yang membuat cat itu punya pegangan agar catnya itu lebih kuat untuk menggigit part. Bayangkan kalau partnya itu mulus kinclong bakalan kayak air yang netes. Jadi idealnya lapisan pertama tetap kita amplas lalu kita primer. Setelah kita amplas sedikit-sedikit aja, setelah itu next kita pasti wajib untuk mencuci part dulu. Selain untuk menghilangkan bekas amplas, debu-debu amplas, kita juga mau menghilangkan bekas minyak-minyak tangan ketika kita merakit partnya. Dan di sini aku cuci pakai air sabun. Sabunnya dikit-dikit sudah cukup supaya minyaknya bisa terangkat. Kalau kita repaint zaman sekarang sih, itu tujuan mencuci part bukan lagi untuk menghilangkan minyak dari cetakan pabrik. Karena model-model kit yang baru sih sebenarnya udah nggak ada minyak dari pabrik lagi. Tapi lebih ke yang tadi sudah aku jelaskan. Membersihkan part, setelah itu, setelah kita cuci bersih, kita wajib mengeringkan partnya. Dan untuk mengeringkan part, cek lagi di bagian female-femalenya. Biasanya air bakal masuk ke sana, dan semisal nggak dikeringkan, kalau Kilovers to repaint dengan pakai teknik airbrush, airnya bakalan muncrat dan mengganggu cat kita. Jadi pastikan kering dulu sebelum kita repaint. Bisa pakai cara tisu digulung-gulung atau hair dryer, atau mungkin kalian ada cara yang lain untuk mengeringkan partnya. Untuk tinning, aku selalu infokan kalau hasil akhirnya tinning untuk airbrush itu adalah yang ideal seperti kekentalan susu sapi asli. Ketika kekentalannya satu level di atas air encer, itu udah bener. Ini kalau untuk airbrush ya. Terus kalau ada yang tanya, kenapa kok nggak rasio sih Tan? Rasio ini menurutku hanya bisa atau efektif kita gunakan ketika kita pertama kali nyampur dan langsung dihabiskan. Maksudnya kita langsung nyampur rasio gitu, terus yang kita buat tuh langsung kita habis. Dan untuk acrylo ini, perbandingan cat dengan thinnernya ada yang 2:1 dan ada yang 3:1 untuk airbrushnya. Tapi kalau kita sudah bikin campurannya kemudian kita diamkan, otomatis catnya ini kan ada yang menguap. Jadi otomatis akan lebih kental, tapi belum sampai ke kondisi awal. Kemudian kalau udah gini akan kita bingung bikin rasio thinningnya berapa. Karena nggak ada jawaban pastinya. Makanya di sini aku lebih sarankan untuk Kilover supaya lebih tahu konsistensi kekentalan cat yang dicari itu seperti apa. Jawabnya adalah seperti susu sapi asli. Jadi kalau mau airbrush ketika rasionya atau tingkat kekentalannya sudah seperti itu tuh sudah lebih tepat. Seperti cat berbahan akrilik pada umumnya, untuk aplikasi primer acrylo ini jangan langsung full blast
levernya ditekan mentok. Nanti kalau kita seperti itu yang ada malah terlalu encer dan nggak bisa nempel. Jadi tetap sama, tipis-tipis dulu aja sampai solid semua partnya tertutup oleh primernya. Ini aku bakal tampilkan beberapa proses primer biar ada bayangan. Sama seperti hand brush, untuk airbrush kita repaint semua partnya, baik bagian yang kelihatan maupun yang tidak terlihat. Tipis-tipis aja, lalu yang penting rata. Dan ini adalah hasil part yang sudah di primer dengan menggunakan airbrush. Ini aku primernya pakai bahan primer acrylic water base dari Acrylo Primer yang warna primer grey P02. Setelah proses primer, kita kan mau masuk ke proses color ya. Di sini aku pakai cat acrylic color yang warna red gloss dan tingkat kekenalan aslinya itu seperti ini. Nah, itu perlu kita tambahkan proses thinning untuk aplikasi airbrushnya, dan untuk konsistensi airbrush itu sama seperti susu sapi asli, jadi agak cair gitu. Untuk proses repaint color, proses semprotnya bisa dibilang lebih enak, lebih mulus daripada primernya. Ya pasti sih, karena kan primer lo ada grade kekasarannya. Kalau cat ini kan dia mulus, jadi lebih rata lah waktu kita repaint pakai airbrush. Caranya sama, tetap tipis-tipis sampai warnanya jadi solid. Kalau warnanya dirasa masih belum keluar, itu berarti layer catnya yang masih kurang. Jadi kita semprot terus diputar partnya aja sampai dirasa jumlah layernya udah cukup dan cerah warnanya udah pas.
Baik lovers, sekian dulu share informasi dari aku. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, saran, komentar, atau masukan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Nanti aku akan baca dan jawab satu persatu. Jika lovers merasa terbantu dengan video kali ini, please tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!